Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, sebelum kita mulai belajar, bolehlah Soleh pimpin doa untuk kita hari ini. Ya, silakan Soleh. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan sholihan wa ilman nafi'an. Walhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih Soleh sudah membawakan doa pagi hari ini. Kemudian sebelum kita lanjut ke materi kita, Ibu absen dulu. Bagaimana Reja? Hari ini hadir semuanya? Hadir semua ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita, ada baiknya untuk memupuk rasa nasionalisme kita. Bolehlah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional ya. Kemudian kepada Madeka boleh dipimpin untuk lagu kita hari ini. Oke, kita lanjut. Materi kita pada hari ini adalah tentang organ-organ pencernaan, kemudian tentang mekanismenya serta enzim-enzim yang terlibat dalam pencernaan kita. Ya. Tapi sebelumnya Ibu ingin bertanya, pernah nggak kalian mengunyah nasi lama di dalam mulut? Ya. Setelah kalian kunyah cukup lama, misalnya ada beberapa menit, apa yang kalian rasakan? Nangis, ya kan? Kira-kira kenapa itu bisa terjadi? Karena air liur iya benar sekali ya kan, karena ternyata di sana ada dia enzim pendialid yang bertugas untuk memecah amilo menjadi glukosa. Kemudian ya kan, untuk motivasi kita mempelajari materi ini adalah satu organ penting ada namanya lambung ya kan, dan di dalam lambung ini disekresikan yang namanya HCl atau asam klorida. Tapi ada bahayanya. Manakala perut kita dalam kondisi kosong, kan kita punya jam biologis ya kan. Jadi misalnya kamu biasanya makan makanan ringan di jam 10 atau di jam 11. Jadi pas di jam 11 nanti atau jam 10-nya kamu nggak makan apa-apa, karena si tubuh kita sudah tahu jam itu adalah jam biologis kita, dia mensekresikan hormon HCl. Makanya kalau kita tidak isi dengan makanan, akhirnya dia menggerogoti dinding lambung kita. Makanya timbul rasanya nyeri.
Bibir kita membantu mengambil makanan agar dapat bergerak ke dalam mulut. Kita mengunyah makanan dengan gigi dan bantuan lidah. Proses ini disebut pencernaan mekanik. Di mulut, makanan dipecah menjadi potongan kecil secara fisik, tetapi struktur molekulnya tidak berubah. Pada waktu yang bersamaan, kelenjar air liur menghasilkan zat cair yang mengandung mukus dan enzim yang disebut amilase untuk membantu pencernaan kimiawi di dalam mulut. Dalam proses yang menggunakan enzim, struktur molekul makanan dipecah menjadi struktur sederhana sehingga dengan mudah diproses dalam proses pencernaan selanjutnya. Pencernaan kimiawi yang terjadi di mulut adalah pemecahan pati menjadi gula. Ketika makanan sudah selesai diproses di mulut, makanan itu siap untuk dikirim ke proses selanjutnya melalui esofagus. Ketika makanan telah ditelan, makanan itu masuk ke esofagus untuk dikirim ke lambung. Pergerakan makanan dalam esofagus untuk mencapai lambung membutuhkan 4-10 detik. Makanan dapat bergerak di dalam esofagus dibantu oleh pergerakan otot esofagus. Pergerakan ini disebut peristaltik. Makanan masuk ke lambung dari esofagus dengan gerak peristaltik. Ketika makanan masuk ke dalam lambung, makanan tersebut diaduk-aduk, dicampur, dan dikocok menjadi pecahan yang lebih kecil. Proses ini adalah proses pencernaan mekanik di lambung. Pencernaan kimiawi yang terjadi di lambung terjadi ketika pati dipecah menjadi gula. Enzim yang membantu pencernaan pati adalah saliva yang masuk bersamaan dengan makanan dari mulut. Lambung juga menghasilkan asam klorida dan pepsinogen untuk membantu proses pencernaan. Asam klorida membantu memecahkan makanan menjadi larutan, sedangkan pepsinogen mulai membantu pencernaan protein. Makanan. Oke, itu dia untuk video pembelajaran kita pada hari ini. Di dalam video sudah dijelaskan bagaimana dia peristiwa pencernaan dan secara kimia dan secara mekanik dan apa saja dia yang berperan. Ya, lanjutnya silakan Hawa. Pada bagian masalah jadi ada enzim bacterialin yang berfungsi memecah amil menjadi maltosa. Kemudian diteruskan melalui esofagus ke lambung. Di lambung itu terdiri atas enzim klorida, kemudian ada enzim pepsin. Kemudian setelah itu dilanjutkan ke usus halus. Di situ juga ada nanti yang paling berkaitan sama yang karbohidrat itu duodenum. Boleh. Sisa-sisanya itu kemudian usus besar, ditaruhkan di usus besar, kemudian dikeringkan. Setelah dikeringkan, dibuat sisa-sisa makanan itu dijadikan sebagai feses, dibuang dalam bentuk feses. Ya, ibu rasa sudah pas sekali ya. Untuk selanjutnya nanti ibu akan membagikan LKPD. Kalian akan duduk sesuai kelompok masing-masing. Sudah kita tentukan kemarin kelompoknya kan? Jadi silakan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya. Silakan. Kasih waktu 2 menit. Oke. Dan duduk masing-masing. Jadi ibu akan membagikan LKPD. Jadi nanti di dalam LKPD ini nanti sudah ada dia wacana dan juga langkah-langkah kerja yang harus kalian laksanakan. Jadi silakanlah kalian analisis dan cari solusi dari setiap permasalahan yang sudah disajikan di dalam LKPD. Setelah kalian analisis setiap masalahnya, langkah terakhir adalah membuatkan dia kesimpulan, ya kan? Jadi silakan kalian bekerja, silakan berdiskusi dengan aktif, ya. Silakan berbicara dengan kawan-kawannya, jangan bekerja sendiri-sendiri. Ini untuk kelompok 1 ya. Silahkan didiskusikan ya, diperbincangkan dulu. Apa dia, nanti solusinya ya.
berhasil mengubah protein menjadi asam amino. Seperti itu ya. Jadi untuk langkah terakhirnya, Ibu mau kalian buatkan kesimpulan, ya kan, dari proses presentasi yang sudah terjadi. Siapa yang bisa? Christian bisa memberikan kesimpulan? Ayo nak, atau Putra saja? Iya boleh, silakan Putra. Setelah mendengar hasil presentasi atau diskusi dari berbagai kelompok, kita dapat menyimpulkan organ pencernaan manusia itu ada 5. Yang pertama ada mulut, yang kedua ada esofagus atau kerongkongan, yang ketiga ada lambung, yang keempat ada usus halus yang terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Yang terakhir ada kolon dan rectum. Iya boleh. Setelah mendengar presentasi dari semua kelompok, dapat disimpulkan bahwa makanan siap saji itu walaupun dia mengandung protein, lemak, karbohidrat, tapi dia dapat berbahaya karena memiliki bahan tambah seperti MSG, penyedap rasa yang dapat merusak sistem pencernaan manusia. Dan sini saya sadar bahwa kita harus mengurangi mengkonsumsi makanan-makanan siap saji agar terhindar dari segala penyakit. Iya, benar sekali. Inti dari materi kita pada pagi hari ini adalah kita harus tahu ya kan mana makanan yang layak kita konsumsi tanpa merusak sistem pencernaan di dalam tubuh kita. Ya, jadi kalian harus pandai memilah. Itu kan tidak boleh, tetapi jangan secara terus-menerus, jangan terlalu sering. Ya, itu dia kesimpulan untuk materi kita hari ini. Seperti biasa, sebelum waktu kita selesai, waktu kita habis, Ibu kirimkan ke grup kita untuk evaluasi. Dan Ibu berikan waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Oke, selesai. Tata namanya. Dapat berapa? Ada yang dapat poin 100? Tuntas ya. Yang ini dapat berapa? Poin? 4 ya. 4 pun berarti sudah tuntas itu. Berarti sudah dapat nilai 8. Oke, berarti selesai dengan evaluasi kita. Berarti tuntas semua untuk evaluasinya. Yang terakhir, Ibu mau satu orang memberikan kesimpulan bagaimana perasaannya belajar hari ini. Coba lihat dulu. Ya, bagaimana pelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan atau tidak? Bagaimana? Silakan berdiri tadi. Sangat senang sekali ya. Berarti kita berdiri kita kerja kelompok ya, supaya kita lebih kita pada pagi hari ini. Untuk minggu depan materi kita adalah tentang kelainan atau penyakit yang terjadi pada sistem pencernaan. Silakan kalian baca dari buku ataupun dari bahan ajar yang diberikan, dan boleh juga menggunakan internet yang boleh kamu gunakan, kajian literatur manapun yang bisa menambahkan pengetahuan dari kalian ya. Tetapi sebelum kita menutup pelajaran kita pada pagi hari ini, bolehlah soleh lagi pimpin doa kita untuk pagi ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, baik kita berdoa menurut ajaran dan seperti yang kita masing-masing berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih Soleh. Ibu akhiri materi kita pada